Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces, asmara Pisces, prediksi 2025 untuk yang berpasangan, dan nanti aku akan baca untuk yang single, yang lajang, yang jomblo ya, nanti setelah ini. Nanti aku akan kasih timestamp-nya kalau nggak lupa. Ya, gitu. Kalau lupa ya kamu kamu komen aja. Oke, well, ini reading untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Pisces ya, Pisces. I don't know baca yang bener di Inggris tuh Pisces, Pisces atau gimana. Oke. Ini untuk yang berpasangan gitu ya, bisa masih pacaran atau udah menikah. Kalau misalnya pembacaannya terlalu general, jadi kamu sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Oke. Asmara Pisces, prediksi 2025. Oke, ada Seven of Cup. Oke. Page of Cup. Aku takut tiba-tiba mati kameranya, handphonenya. Pisces, oke. Ten of Wands. Oke, Two of Swords. Oke, Pisces. Well, ada Seven of Cup kebalik di sini ya. Seven of Cup kebalik ya. Oke. Jadi untuk kalian yang berpasangan ya, bisa masih pacaran atau menikah ya gitu. Atau mungkin HTS juga ada kemungkinan, mungkin yang statusnya nggak jelas, mungkin bisa juga. Alright. Oke, Seven of Cup di sini ya, aku bilang kalian aja, ini bisa kamu atau dia ya. Jadi kalian di sini bisa kamu atau dia. Ada kemungkinan perubahan perasaan ya gitu. Perubahan perasaan ini bukan berarti sesuatu yang mungkin negatif gitu, nggak melulu seperti itu. Perubahan perasaan ini mungkin situasi dimana kalian itu mikir gitu ya, berpikir tentang ini bisa baik ya gitu ya, nggak melulu jelek juga ya, tapi aku rasa mungkin kayak lebih ke refleksi aja, perasaannya tuh kayak dipikir ulang gitu ya, atau gimana dia atau kalian tuh melihat satu sama lainnya, mempertanyakan kembali perasaannya, beneran nggak sih gitu, aku sayang sama dia gitu, atau dia sayang sama kamu, seperti itu ya. Jadi ada Seven of Cups di sini. Ada perubahan perasaan, tapi nggak melulu yang artinya negatif. Dan dia punya perasaan ke orang lain juga enggak gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat kalian berdua ya, bisa kamu dan dia ini punya situasi yang membuat kalian berpikir tentang perasaan gitu ya. Dan mungkin di saat kalian berpikir tentang perasaan ini, maybe ada perhatian yang berubah, tidak seperti sebelumnya gitu ya. Bukan berarti ini negatif juga ya gitu ya. Ada sesuatu perubahan di sini, bukan berarti negatif ya. Age of Pentacles. Jadi mungkin aku rasa kalian lebih mikir karena mau membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau ini misalnya kalian udah menikah, jadi mungkin kaitannya dengan power dalam atau kekuatan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi bisa aja ada satu hal atau ada satu kondisi di mana
selama ini mungkin salah satu pihak tuh masih belum bisa open gitu ya, open up gitu ya, masih belum bener-bener bisa terbuka satu sama lain, dan dia ingin mungkin atau kalian ingin menaruh kepercayaan, bener-bener kepercayaan ke pasangan gitu ya. Dan disinilah mungkin ada perubahan perasaan gitu, ada pertanyaan-pertanyaan, atau ada refleksi diri. Dan mungkin refleksi diri ini di saat kalian ada waktu untuk ini, maybe ada perubahan di sikap, di perhatian, dan lain sebagainya ya. Oke, Pisces ya, Pisces. Oke, ada Page of Cup kebalik, Ten of Wands kebalik, the Sun, dan the Two of Swords. Oke. Jadi kalau sepanjang tahun ini bisa ya, bisa enggak ya gitu. Ini general gitu ya, maybe hanya beberapa yang oke, yang cocok. Jadi kamu perlu nonton yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising kamu yang lain. Oke, Page of Cup, aku rasa mungkin ada sedikit goncangan gitu ya, sedikit goncangan. Ini bisa dari faktor eksternal gitu ya. Mungkin kalau kamu udah menikah ya, mungkin dari keluarga pasangan atau dari keluarga kamu gitu ya, ada sedikit goncangan ya gitu. Jadi kamu lebih waspada aja, atau saat ini mungkin bisa mencoba untuk menyiapkan mental supaya nanti tuh ketika ada goncangan kamu udah relax gitu ya. Dan mungkin kamu sedikit banyak tuh udah tahu goncangannya tuh bakal apa dan gimana gitu. Jadi misal kamu sekarang tuh udah kayak oke nih, gue tuh nggak bisa nih untuk masalah A ini nih cocok dengan keluarga ya gitu. Goncangan ini juga mungkin bagi yang belum menikah bisa dari keluarga juga bisa, atau dari lingkungan juga bisa, atau dari ego diri masing-masing ya gitu. Jadi maybe ketika kamu melihat pasangan kamu itu kok ternyata B, tapi kamu punya pola pikir A gitu. Ini contoh aja. Jadi bisa aja seperti itu ya. Ten of Wands, aku rasa ini kalau kamu nggak bisa mengatasi dengan baik, memanage dengan baik, mungkin akan bisa menimbulkan masalah baru ya gitu, atau masalah yang udah ada semakin berat. Jadi kamu bisa komunikasikan ini dengan pasangan kamu gitu ya. Intinya ketika ada hal di luar diri ya, sorry ya ini sangat general gitu, semoga paham aja. Ketika ada hal di luar diri dan kalian tidak kuat pondasinya, mungkin akan menjadi masalah yang gede atau akan menjadi pertengkaran juga. Tapi ketika pondasinya kuat, jadi ya namanya juga kehidupan, kalian pasti akan bisa melalui hal ini ya. Oke, the Sun dan Two of Swords. Jadi di sini juga mungkin untuk yang berpasangan mungkin ada satu waktu tidak bersemangat atau bosan dan jenuh gitu ya. Ini anggap sebagai bagian dari diri kamu yang lagi sensitif, atau diri kamu yang butuh waktu untuk me time, atau butuh waktu untuk sendiri ya gitu. Butuh waktu untuk kamu nyenengin diri sendiri atau happy dengan sendiri. Jadi ketika hal ini terjadi dan kamu nggak bisa handle ya, mungkin kamu bisa uring-uringan dengan pasangan. Jadi sebisa mungkin ketika ini datang ya udah kamu senang-senang aja sendiri gitu ya. Cari obat lah ya gitu hitungannya gitu ya. Entah kamu mau shopping, entah kamu mau makan enak gitu ya. Jadi jangan sampai kebosanan ini menimbulkan sebuah masalah baru ya gitu. Jadi mungkin nanti ada yang bikin kamu bosan, I don't know, maybe mood swing kamu atau apa gitu sih ya gitu. And then Two of Swords,
aku rasa ini I don't know kapan ya gitu ya, tapi ini aku ngomongin soal secara general aja, secara umum dari 2025 ini. Two of Swords ini kebalik ya. Jadi mungkin ya, pertama ada orang yang kurang suka dengan kamu atau kurang suka dengan hubungan kalian ya gitu. Ini orang bisa, ya orang ini bisa siapa aja ya, bisa orang terdekat, orang terjauh, temen, kenalan gitu ya, bisa aja. Dan yang kedua, jadi mungkin ada orang lain yang suka sama kamu atau suka sama pasangan kamu. Jadi harus hati-hati aja dengan faktor-faktor yang tidak diinginkan ini ya gitu. Jadi balik lagi ke pondasi kalian tadi ya gitu. Oke, Pisces, jadi aku rasa cukup ini untuk kamu yang berpasangan. Jadi ya semoga yang jelek nggak beneran terjadi ya. Semoga yang baik-baik aja yang terjadi. Kita lanjut ke yang single. Oke, di 11-15. Oke, yang single, Pisces yang single, kita coba lihat gimana asmaranya. Asmara Pisces single 2025 yang masih jomblo nih, gitu. Ada peluang nggak ya? Ada potensi bagus nggak ya gitu ya? Atau ada hal-hal lain nih yang membuat kamu punya mental block ya, sehingga jauh jadi dari jodoh. Oke ya, asmara Pisces. Oke, ada Eight of Cups. Oke, ada peluang bagus sih di tahun ini buat kamu untuk asmara ya. Jadi mungkin kamu akan kenal beberapa orang ya yang cukup oke gitu ya, secara penampilan luar dan dalam. Di sini Eight of Cups ada peluang yang bagus ya. Jadi mungkin kamu ada Page of Swords, ada juga yang bikin yang agresif juga ada, aku rasa. Jadi tinggal kamu suka yang mana aja. Yang suka yang agresif atau yang pasif agresif atau yang pasif ya. Pisces. Ya, ada peluang. Dan di sini Page of Swords. Jadi ketika ada orang yang datang ya, ada orang yang datang nih gitu ke kamu gitu, karena ada beberapa nih yang datang ke hidup kamu, entah kenalnya lewat jalur apa ya, bisa jalur langit, jalur sosial media, atau jalur pertemanan, komunitasnya. Aku rasa banyak jalan ya untuk kamu ketemu dengan beberapa orang ini ya. Nggak lebih dari satu ya. Tinggal di sini kamu atau ya apa ya, kamu harus tahu betul ya apa yang kamu mau gitu. Seperti apa orang yang beneran kamu mau, atau kamu pengen, atau standar kamu gitu, atau kualifikasi ya kualifikasi kamu, right gitu. Dan di sini ada Page of Swords. Jadi ketika ada beberapa orang yang datang, ya udah nggak apa-apa, kamu lihat aja, kamu observasi aja gitu ya. Jangan diajak kencan semua gitu. Kamu observasi aja, berteman dulu juga bisa gitu. Ya gitu. Atau apa ya, keluar bareng itu udah dianggap kencan nggak ya gitu ya. Bisa ya dianggap, kalau kenalan and then dinner bareng itu udah dianggap kencan belum ya? Udah kali ya, kencan pertama gitu ya. Nanti selanjutnya oke dan enggaknya kan kamu tinggal lihat orang seperti apa sih yang kamu mau, yang cocok sama kamu. Jadi jangan dipilih semuanya, tapi kamu deket sama semuanya nggak apa-apa. Deket untuk menilai, untuk observasi, tapi jangan bikin apa ya, jangan kasih PHP juga ya gitu ya. Karena ya mungkin kamu dari awal bilang kalau cocok,
kalau cocok bakal lanjut, kalau nggak cocok ya berteman. Mungkin kamu bisa kasih ultimatum seperti itu ke yang bersangkutan. Jadi nggak ada kayak ekspektasi, nggak ada yang merasa ditipu, nggak ada yang merasa di PHP-in ya. Oke, the Star dan Four of Swords, the Moon dan King of Wands. Oke, di sini masih ada hambatan ya, dua kartu ini nanti ini yang mungkin bikin kamu ada mental block. Padahal ini di awal nih peluangnya udah oke ya. The Star, 2025 ini tahun yang baik buat kamu untuk memulai hal yang baru gitu ya. Termasuk mungkin kamu harus tahu betul orang seperti apa sih yang pengen kamu pacari gitu ya, atau yang pengen kamu nikahi ke depannya. Dan ini tuh tidak lepas dari gimana kita mengenali diri kita, gimana kita tahu betul tentang diri kita gitu ya. Kita akan cocok seperti kita bakal cocok dengan orang yang seperti apa gitu ya. Dan di sini mungkin kamu ketemu oleh banyak orang, nggak yang lebih dari satu, dan mungkin ini kesempatan yang bagus buat kamu ya untuk Pisces yang lajang, dan kesempatan ini bisa kamu manfaatkan ya gitu. Oke. Dan Four of Swords dan the Moon. Di sini ketika kamu udah dekat dengan mereka dan kamu ada yang klik, jangan sampai ketika kamu udah klik dan kamu mundur ya gitu ya. Mundur ini kamu ngerasa bahwa ada the Moon di sini, kamu ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau mungkin kamu nggak berani menyatakan perasaan. Entah takut ditolak, entah kamu takut nanti ke depannya takut serius, takut nggak bisa kasih kebahagiaan. Ini kan mental block ya. Jadi ketika kamu belum beresin ini, luka-luka kamu ini gitu ya, mungkin kamu akan nggak bisa untuk berpacaran terus. Ketika kamu ada yang kamu suka, kamu khawatir, misal kamu pernah diselingkuhi dan kamu belum sembuh dari luka itu, dan ketika kamu menjalani hubungan, waduh nanti diselingkuhi nih. Jadi padahal si dia nih belum tentu akan menyelingkuhi kamu kalau nanti berpacaran. Ini sih, jadi luka-luka kamu Pisces ini tuh harus di-healing dulu, harus diberesin dulu ya gitu ya. Tidak harus sembuh 100%, gak harus juga, tapi kamu harus punya mental grow, kamu harus punya mental I need to healing ya gitu. Bukan healing pergi liburan, refreshing, enggak, tapi kamu bener-bener tahu betul dengan sadar bahwa ada luka, dan luka ini tuh harus disembuhkan ya gitu. Healing bisa ke tempat, healing bisa disupport dengan tempat-tempat yang bagus untuk healing, misalnya di Bali. Dan di Bali kan banyak tempat buat meditasi, banyak tempat untuk sound healing dan lain-lain sebagainya, bisa disupport dengan itu semua. Tapi sebenarnya healing tuh sangat kompleks ya gitu. Nggak hanya kita ngomongin soal kita udah lupa atau gimana gitu ya, tapi ini sangat kompleks, lebih kayak pada mindset kita juga gitu. Oke. Dan ada King of Wands. King of Wands ini aku rasa ini kamu terkadang mungkin menyepelekan gitu ya. Jadi mungkin kamu ini udah iya atau belum gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masuk ke dalam hidup kamu, dan mungkin kamu menyepelekan, kalau jodoh juga nanti nggak kemana gitu ya. Tapi jodoh juga perlu diusahakan gitu ya. Jadi Tuhan kasih ketemu kita nih A, B, C, D gitu. Ya udah, ini Tuhan udah kasih loh ya, kasih ketemu. Jadi kita tuh dikasih free will untuk take actionnya, mau ambil kesempatan ini atau enggak gitu. Jadi kalau kita nggak mau, kita udah dikasih nih jodohmu tahun ini misalnya peluangnya gitu, tapi kita nggak ambil action buat misalnya mengusahakan untuk itu, ya mungkin kita nggak bisa bakal ngedapetin itu gitu sih. Jadi Tuhan pasti kasih kok gitu, tapi kitanya tahu nggak, kitanya mau nggak sih ambil kesempatan itu gitu. Bahkan
Mungkin kita bisa menjalani hubungan misalnya dalam pacaran dengan jodoh kita. Tapi kita mau nggak sih melanjutkan jodoh ini tuh sampai ke pernikahan, itu juga tergantung dari diri kita juga, mau mengusahakan itu atau enggak ya, gitu. Oke, Pisces, jadi kurang lebihnya seperti ini prediksinya di 2025. Semoga kamu bisa memanfaatkan energinya ini dengan baik. Hal-hal yang belum beres terkait luka, trauma, dan mungkin ada hal-hal di dalam diri kamu, hidup kamu yang kaitannya dengan maybe habit atau karakter atau finansial juga, maybe yang belum stabil. Sok atau diberesin juga di tahun 2025 ini. Oke, Pisces, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.